Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Semoga teman-teman para pendamping pejuang asam lambung GERD and psychosomatic disorder dalam keadaan sehat walafiat, bertambah sehat lagi dan makin sehat seterusnya teman-teman. Baik teman-teman, pada video saya kali ini teman-teman, saya akan membahas atau berbagi pengalaman bagaimana cara saya sebagai pendamping mengatasi pasangan saya, suami saya yang terkena gangguan asam lambung GERD and psychosomatic disorder ini teman-teman. Mengatasi rasa takut yang berlebihan, rasa takut akan kematian ya teman-teman ya. Sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan, dan yang belum bergabung silakan tonton channel saya ya, dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena dengan dukungan dari teman-teman semuanya itu akan membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video tentang berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi para penderita gangguan asam lambung GERD and psychosomatic disorder ini teman-teman, dengan cuaca yang cukup cerah ya teman-teman ya. Saya kali ini berada di sekitar perkebunan teman-teman. Nah teman-teman, untuk para pendamping penderita gangguan asam lambung GERD and psychosomatic disorder, teman-teman jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah ya teman-teman ya, ketika menghadapi pasangan kita, suami kita ya, saudara kita, ataupun kerabat keluarga terdekat lainnya yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD and psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, bahwa ya asam lambung GERD ini ya teman-teman itu tidak berbahaya teman-teman, dan sensasi-sensasi yang dihasilkan atau sensasi-sensasi yang muncul ya itu ada reaksi alami teman-teman, dan itu sangat aman teman-teman, jadi jangan perlu dikhawatirkan. Nah bagaimana sih Bun pada saat pasangan kita ya, suami atau istri itu merasa mempunyai ketakutan yang berlebih, terutama ketakutan akan kematian teman-teman, atau takut takut keramaian, takut pingsan gitu kan, atau takut mau merasakan sensasi yang luar biasa teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi kita harus ya teman-teman sebagai para pendamping ya itu memberikan arahan-arahan positif atau memberikan afirmasi-afirmasi positif teman-teman, yang membuat mereka itu makin lebih bersemangat teman-teman. Jadi pastikan mereka ya, pasangan kita ini itu merasakan bahwa mereka itu aman-aman saja teman-teman, baik-baik saja teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman. Nah saya sebagai pendamping dari suami saya ya yang mengalami gangguan asam lambung GERD and psychosomatic disorder ini teman-teman, setelah beberapa tahun ya mengalaminya gitu kan, memang berbagai macam sensasi itu tuh, sensasi-sensasi yang bisa dibilang itu sangat horor teman-teman yang pasangan saya alami. Nah teman-teman, saya juga sering gitu kan merasakan takut dan kecemasan yang berlebihan teman-teman. Nah suami saya rasakan itu teman-teman pada saat memang ya di waktu itu di rumah sakit teman-teman, setelah mendapat informasi didiagnosa oleh dokter itu terkena gangguan asam lambung GERD and psychosomatic disorder teman-teman, karena keluhan-keluhan yang disampaikan suami saya seperti sensasi di bagian kepala, terus dada terasa nyeri, jantung berdebar, itu yang sangat dikhawatirkan oleh suami saya teman-teman. Karena apa? Suami saya itu merasa jantung berdebar dan dada deg-degan, terus dada merasa nyeri itu teman-teman, selalu berpikiran teman-teman itu apakah jangan-jangan saya penyakit jantung Bun gitu kan, apa saya ada penyakit yang serius gitu. Takut gitu kan, karena apa ya, bagaimana nanti dengan keluarga saya, bagaimana nanti dengan istri saya, bagaimana nanti dengan saya gitu kan teman-teman. Nah di saat seperti itu teman-teman ya, di saat pasangan kita merasakan takut itu teman-teman ya, kita sebagai para pendamping teman-teman harus bisa meyakinkan pasangan kita ini bahwa mereka tidak apa-apa gitu kan. Nah dan didukung juga dengan data ya dari dokter teman-teman setelah dilakukan pemeriksaan. Misalkan suami kita nih ya, pasangan kita ini merasakan sensasi di dada, itu kan pasti akan disampaikan dokter ya teman-teman ya, pada saat dirawat di rumah sakit atau kan pada saat penanganan awal di IGD, itu pasti
dokter itu akan melakukan pemeriksaan EKG teman-teman. Nah, dari hasil EKG tersebut ya, itu pasti dokter akan menyampaikan bahwa pasangan kita itu tidak apa-apa dan tidak ada penyakit yang serius yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita harus sampaikan kepada pasangan kita ini ya, sesuai dengan data teman-teman ya, sesuai dengan data hasil dari pemeriksaan dokter teman-teman yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nah, pada saat merasakan sensasi itu memang ya, teman-teman, kita nih sebagai orang yang sehat itu mungkin ya punya pikirannya seperti ini. Apa iya gitu kan? Apa bener sih gitu kan? Apa yang mereka rasakan itu horor. Nah, teman-teman, ya memang ya sensasi-sensasi yang dihasilkan ya pada saat gangguan asam lambung GERD itu tidak teman-teman menimpa mereka, teman-teman. Itu memang ya secara fisik ya, secara kasat mata itu terlihat dari kita. Karena apa? Mereka merasakan sakit kepala berlebihan itu sambil memegang kepalanya. Terus merasakan dada sakit, dada nyeri, ulu hati mengganjal. Kan tubuh yang ditampakkan teman-teman oleh pasangan kita ya. Dada nyeri pasti mereka itu akan pegang dadanya gitu kan. Terus merasa mengambil nafas itu susah. Nah, itu adalah sensasi yang dihasilkan dari reaksi alami dari tubuh para penderita gangguan asam lambung GERD NCT psychosomatic disorder, teman-teman. Karena ya kalau GERD itu teman-teman ya, itu yang dirasakan memang di daerah sini teman-teman. Dada itu terasa nyeri, terasa panas, asam lambungnya itu naik sampai ke tenggorokan teman-teman, sampai ke kerongkongan dan akhirnya mulut terasa panas. Nah, itu teman-teman. Nah, jika itu terjadi teman-teman ya, kita harus menyiapkan minum air putih hangat teman-teman untuk pasangan kita ya teman-teman. Jadi minumnya sedikit-sedikit teman-teman. Nah, saat mereka seperti itu teman-teman, kita jangan ikut panik, karena kalau kita panik itu akan membuat pasangan kita juga itu panik. Jadi yang pasti teman-teman ya, kita harus memberikan mereka itu afirmasi positif, terus memastikan mereka itu baik-baik saja, terus mereka itu harus kita arahkan teman-teman ya, bahwa apapun yang terjadi itu sudah maunya Allah gitu kan. Tapi kita sebagai manusia ya, kita wajib ikhtiar teman-teman, apapun ikhtiarnya teman-teman ya, seperti ikhtiar kita ke dokter ya, memeriksakan diri ya, terus dengan hasil yang dokter sampaikan itu, kita jangan sampai punya pemikiran dan pikiran yang negatif atau pikiran yang berlebih teman-teman, sehingga menumbuhkan atau menimbulkan rasa takut teman-teman. Nah, sejatinya teman-teman ya, semua ya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kematian itu sudah Allah atur ya, kapan kita akan meninggal teman-teman ya, dengan cara apa Allah akan memanggil kita. Nah, itu kan kita tidak tahu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD NCT psikosomatis, berhentilah berpikiran negatif, berpikiran terlalu berlebihan ya cemasnya. Itu karena apa ya? Nanti sensasi-sensasi yang ada itu akan terus timbul, dan berbagai macam sensasi juga tidak mau pergi nantinya teman-teman, kalau kita para penderita gangguan asam lambung GERD NCT psikosomatis disorder ini tidak bisa merubah cara pola pikir mereka ya. Jadi kecemasan dan kekhawatiran ya yang ada di dalam pikiran mereka itu, para pendamping harus membantu untuk menghilangkannya teman-teman. Karena apa? Memang ya sebenarnya dari diri mereka sendiri yang bisa mengobati diri mereka sendiri, tapi ya dengan kita sebagai para pendamping itu membantu ya, mensupport, mendukung ya, bagaimana cara mereka berjuang, itu kita pun harus berjuang teman-teman. Jadi sama-sama berjuang, jangan mereka berjuang sendiri akhirnya kita tinggal diam gitu kan, kita tidak support. Jangan sampai kita tidak ikut berjuang teman-teman, kita pun sama sebagai para pendamping harus ikut berjuang untuk mereka agar lebih cepat sembuh, agar lebih cepat pulih. Kita pun merindukan mereka itu
sembuh teman-teman ya, secepatnya itu bisa sembuh agar bisa kembali kumpul bersama keluarga. Nah, baik teman-teman. Jadi mengatasi rasa takut M itu teman-teman, kita harus bisa menyadarkan pasangan kita, suami atau istri itu untuk menerima teman-teman, menerima dulu apa yang terjadi gitu teman-teman, dan pasrah ya teman, tidak dengan tinggal diam teman-teman, tapi tetap berusaha berikhtiar untuk bisa cepat sembuh, untuk bisa terbebas dari rasa takut. Baik teman-teman ya, cara mengatasi ya rasa takut M itu teman-teman ya, yang tadi sebagian sudah saya sampaikan. Sebagai para pendamping, kita pun harus menyadarkan mereka teman-teman untuk bisa lebih menerima gitu kan, untuk bisa sadar teman-teman bahwa yang Allah berikan ya, sakit yang Allah berikan itu adalah suatu nikmat ya, suatu hal yang sejatinya manusia itu ya tidak terus sehat teman-teman, ada kalanya sakit ya, ada kalanya sehat. Nah, ketika sakit berarti kita harus mengevaluasi diri teman-teman, kenapa kita bisa sakit ya, selain pemberian dari Allah. Oh mungkin ya penyebab sakit itu karena pola hidup kita yang tidak sehat, pola makan kita yang tidak teratur, pola tidur kita yang tidak teratur, dan pola makan kita yang memang tidak sesuai ya dengan makanan-makanan dan asupan-asupan yang sehat, yang meliputi 4 sehat 5 sempurna, atau bisa dibilang makan kita tuh makan apa aja pada saat sebelum sakit. Nah, itu juga bisa jadi faktor penyebab bagaimana kita sakit, bagaimana asam lambung, gut and GT psychosomatic disorder itu ada teman-teman ya. Ketika kita sering ya melewatkan atau terlambat makan, itu juga bisa menyebabkan asam lambung ya teman-teman ya, telat makan, terus tidak teratur di jam makan, terus tidak bisa menjaga pola hidup itu teman-teman. Nah teman-teman, kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum sakit ya, itu kadang memang tidak kita sadari ternyata ada efek ke depannya teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, selama pasangan kita bisa mengatasi pola pikir ya, tidak ada lagi kecemasan berlebih atau takut terlalu berlebihan, itu sensasi tidak akan datang teman-teman, dan semuanya memang baik-baik saja teman-teman. Jadi para pendamping itu pastikan mereka itu lebih bisa menerima dan menyadari apapun yang terjadi itu sudah pemberian Allah, dan Allah pun ya itu pasti akan memberikan jalan keluarnya teman-teman untuk kembali sehat, untuk kembali pulih. Nah, metode-metode 3P ya, itu memang harus betul-betul diterapkan oleh para penderita gangguan asam lambung, gut and anxiety psikosomatis dengan baik, dengan rutin, dengan benar-benar dijiwai ya teman-teman ya. Karena apa? Mereka itu pengen cepat sembuh ya, harus lebih ketat lagi menjalankan metode-metode yang sudah disampaikan oleh mentor-mentor atau motivator-motivator, seperti contohnya di channelnya Kang Sunandi teman-teman. Nah, itu suami saya di situ di channel Kang Sunandi itu memberikan tips-tips ya, atau metode-metode bagaimana Kang Sunandi ini bisa sembuh total ya, kembali pulih, melakukan aktivitas apapun dan makan apapun ya teman-teman, pada saat sakit pun tidak memantang makanan. Nah, itu di situ dijelaskan teman-teman. Nah, bisa ditonton ya, bisa disimak langsung videonya teman-teman di channelnya Kang Sunandi. Nah, teman-teman, saat pasangan kita itu merasa takut M ya, selain kita memberikan afirmasi positif bahwa mereka itu sehat, mereka bahagia, mereka kuat gitu kan menghadapi semuanya, karena berbagai macam sensasi itu ya yang harus diperbaiki tadi pola pikir, dan buang jauh cemas-cemasnya gitu kan, cemas yang berlebihnya, kekhawatiran yang berlebihnya, karena semuanya itu memang belum tentu terjadi. Nah, kapan kematian itu terjadi ya, itu tidak harus sakit dulu teman-teman. Allah bisa kapan saja memanggil kita teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, selagi kita kuat, selagi kita
ada keinginan ya, tekad yang kuat untuk sembuh ya, ada jalan keluarnya. Nah, tetap semangat untuk para pendamping, jangan lelah, jangan putus asa, terus berjuang ya, temani pasangan kita, suami atau istri itu untuk berjuang sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ini teman-teman. Jadi tetap mendampingi, tetap terus bersamanya teman-teman ya. Menjalankan metode-metodenya itu juga kita temani teman-teman seperti olahraga pagi, jalan kaki. Nah, pendamping ini ya itu wajib temenin teman-teman sampai dengan mereka itu bisa menjalankan olahraga jalan kaki ini teman-teman secara rutin. Jadi kita selalu ingatkan, ayo pagi-pagi bangun gitu kan, kita jalan-jalan. Nah, para pendamping harus terus mengajak mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas ya yang sekiranya mereka bisa menjalaninya teman-teman ya. Jadi untuk olahraga berat itu dihindari dulu ya untuk sementara waktu teman-teman sampai dengan mereka ya kembali pulih dan sembuh total. Nah, di situ teman-teman para pendamping ya seperti yang saya sampaikan itu jangan lelah, bantu mereka berjuang, berikan support yang benar-benar kita ini pengen mereka cepat sembuh teman-teman, karena dukungan dari kita ya itu akan mempercepat kesembuhan pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder nih teman-teman. Baik teman-teman, demikian video saya kali ini ya, bagaimana cara mengatasi takut M, saya sampaikan ya. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman para pendamping khususnya ya. Jangan patah semangat, terus berjuang, terus dampingin pasangan kita ya. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan, jangan sampai mereka merasa sendiri berjuang teman-teman. Ya teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman saya ucapkan bagi yang sudah subscribe teman-teman. Nah, video saya jika memang ya bermanfaat silahkan bisa di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.